misalnya ya. Bisa juga berbentuk literatur review ya, jadi beberapa jurnal tentang topik pemasaran dibuat ringkasannya ya, dibuat bahasannya. Harapannya pada pertemuan yang kedua, ketua kelas mohon kita bisa sudah sepakati ya, kalau memang bentuknya tugas membuat makalah, maka sudah bisa dilakukan ya. Karena nanti begitu jadwal UTS, maka makalahnya semua harus sudah masuk, sudah diupload ya, sesuai dengan jadwal. Kalau itu ujian tulis ya tentu itu akan diadakan persis atau pas pada tanggal jadwal UTS ya. Yang terakhir adalah UAS ya, ujian akhir semester. Itu bobotnya 40% dan ini bentuknya fix ya, presentasi kelompok. Sehingga kelompok yang tadi 6 tadi yang membuat tugas kelompok, tugasnya itu dipresentasikan pada jadwal yang ke-8, pertemuan ke-8 dan itu dianggap sebagai ujian akhir semester, di mana penilaiannya akan melihat presentasi masing-masing dan tanya jawab ya, ada diskusi antar kelompok ya. Jadi bukan dengan saya tapi antar kelompok. Saya lebih ke arah moderator. Kecuali kelompoknya pasif tidak mau bertanya ya tentu penanggung jawab atau saya yang mengajukan pertanyaan. Nilainya bobotnya 40% ya, dan bentuknya sudah fix tadi ya, presentasi. Baik itu untuk gambaran tentang evaluasi ya. Selanjutnya, nah ini bentuk format tugas kelompok, ini format minimalis ya. Jadi kalau mau lebih bagus dari ini diperbolehkan ya, kalau ada format-format lagi yang mungkin di kepolisian atau apa jadi ada baku gitu ya dalam cara penulisan, dipersilakan ya. Minimal tapi seperti ini bentuknya adalah studi kasus. Jadi diambil kasus pemasaran di rumah sakit, misalnya strategi pemasaran rumah sakit gitu ya, atau promosi digital marketing misalnya gitu ya, atau service excellent ya. Tapi 6 kelompok itu harus berbeda topiknya, judulnya, namun boleh sama dalam rumah sakitnya ya. Kalau seandainya memang sama seperti tadi kelompok Bengkulu bisa bikin satu kelompok, mungkin satu rumah sakit di Bengkulu diambil topiknya itu dimungkinkan ya. Tapi kalau mau disebar di berbagai kelompok juga lebih bagus lagi ya. Ini bila tugasnya bila UTS-nya dalam bentuk makalah individu, maka ini beberapa topik yang ditawarkan, tapi sekali lagi topik untuk makalah individu bebas gitu ya, asal sepanjang kaitannya dengan pemasaran rumah sakit. Ini hanya beberapa judul yang bisa ditulis ya, atau dijadikan judul untuk makalah individu. Sepanjang nanti yang dipilih makalah individu ya. Kalau seandainya nanti ujian tulis tentu judul-judul ini bisa diabaikan ya. Kalau kepustakaan, seluruh kepustakaan marketing baik yang umum maupun yang khusus rumah sakit itu bisa digunakan ya. Minimal tentu materi yang saya bawakan itu udah minimal, dan untuk literatur marketing hospital marketing ini memang banyak yang berbahasa asing ya, bahasa Inggris. Kalau tertarik ingin eh, ingin membaca boleh itu ya, bisa ini kan di Perpustakaan Nurindo juga ada berapa, tapi kalau hanya untuk pemakaian sehari-hari bisa dengan buku-buku marketing yang umum ataupun cukup dengan slide yang saya sampaikan ya. Ini sesinya ada 16 sesi dalam 8 kali pertemuan ya. Jadi kita hari ini mungkin bisa menyelesaikan 2 sesi, tapi kalau enggak kita cukup 1 sesi dulu pada pertemuan awal ya, supaya enggak terlalu crowded gitu ya. Jadi kita karena nanti ada jeda sedikit ya pada waktu maghrib sampai jam 18.10 kita jeda sebentar, nanti dilanjut lagi dengan sesi yang sama atau yang berikutnya. Baik, saya rasa ini untuk pengantar silabus. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau sudah ada pertanyaan? Kalau ada silahkan.
Baik, kalau belum ada, kita lanjut ke sesi yang pertama ya, gitu. Ya, ya sebelum saya mulai, materi yang saya berikan lebih banyak kepada dasar marketing rumah sakit ya, hospital marketing. Dijadikan alasan karena, tentunya untuk bidang kesehatan tidak seluruhnya familiar dengan marketing ya, marketing rumah sakit secara teoritis ya. Tapi bagi yang memang sehari-hari berkecimpung di pemasaran rumah sakit, tentu dalam kesempatan perkuliahan ini bisa membagi pengalamannya, share ya, membagi pengalamannya karena marketing itu akan lebih banyak berkembang di lapangan ya, di rumah sakit ketimbang di perguruan tinggi, yang lebih banyak mungkin dari teori. Kita ingin dengar marketing itu dari pengalaman-pengalaman di lapangan, itu yang bisa menambah pengetahuan. Jadi bagi mereka yang sudah advance, yang sudah lanjut dalam marketing, diharapkan untuk membagi pengalamannya, ya, membagi informasi atau pengetahuan tentang marketing rumah sakit yang, real di lapangan, ya. Baik, kita mulai dengan, konsep pemasaran rumah sakit. Selalu dimulai dengan persepsi dulu ya, jadi bagaimana persepsi kita masing-masing di dalam, mengartikan apa itu pemasaran ya. Karena kita ketahui, yang tercatat, seringkali pemasaran itu diidentikan dengan sales ya, penjualan atau pendapatan ya, atau jumlah kunjungan ya. Jadi bila jumlah kunjungan menurun, terus, atau pendapatan menurun, maka biasanya akan eee, katakan sebagai ini marketingnya belum efektif nih atau tidak efektif ya. Begitu juga, dipersepsikan sebagai, promosi atau periklanan ya. Sama dengan yang tadi, pada saat juga terjadi penurunan di dalam kunjungan, maka dihubungkan dengan promosi yang kurang aktif ya, kurang luas dan seterusnya. Begitu juga dengan aktivitas di lapangan ya, yang dilakukan oleh PR misalnya, itu juga seringkali diidentikan sebagai bagian dari pemasaran ya. Tentu persepsi seperti ini nggak salah ya, walaupun tidak sepenuhnya betul ya, bahwa seluruh aspek yang disebutkan tadi memang itu bagian dari pemasaran ya, tapi pemasaran bukan hanya salah satu dari itu ya. Jadi dia akan mencakup semua aspek tadi ya. Nah, bila kita sudah, punya gambaran seperti itu, maka kita masuk ke konsep sederhananya ya. Pemasaran itu hanya punya 2 bagian besar konsepnya sebenarnya ya. Satu mengenai produk, yang satu lagi, bagian besar lagi itu apa yang kita sebut pasar ya. Nah, produk itu bisa berbentuk barang, bisa berbentuk jasa, untuk rumah sakit, kombinasi ya. Jadi ada jasanya, ada juga berbentuk barang seperti obat-obatan dan sebagainya ya. Itu bila kita, mampu membuat produk ya, yang apa, potensial akan dibeli ya, atau akan digunakan, atau akan diserap ya, maka itulah, bagian besar dari pemasaran ya, tentang produk tadi. Di sisi lain, bila kita paham tentang, pasar, pasar itu siapa, pasar itu adalah konsumen potensial ya, kita paham perilakunya, paham jumlahnya ya, paham keinginannya, kebutuhannya, maka kita sudah memahami bagian besar dari pemasaran ya. Jadi bila dua-duanya itu kita pahami, maka sesungguhnya kita adalah, sudah menguasai pemasaran ya. Saya beri contoh misalnya yang sederhana, misalnya kalau Bapak Ibu sekalian sempat lihat jalan tol di sini pada waktu dia macet nih ya, dalam kondisi sekarang nih sore-sore begini sering macet ya, maka biasanya pada jalan yang macet itu akan muncul pedagang asongan ya, pedagang asongan, ya mereka menawarkan produknya, barang-barangnya yang biasanya kemasannya kecil-kecil ya, serba kecil ya. Telur yang kecil, telur burung puyuh biasanya ya, nggak telur yang besar tuh ya, nggak ya. Terus minuman ya, kopi dan sebagainya, nggak botolan ya, dalam plastik. Itu kebayang repotnya kalau dia jual kopi dalam botol misalnya ya. Jadi semua produk itu dalam kemasan yang kecil ya.
Karena dia paham bahwa kalau dia jualan yang bukan barang-barang yang bisa dikonsumsi tadi ya, atau jenis makanan, maka mungkin kemungkinan nggak ada yang beli ya. Bapak Ibu bayangkan misalnya mereka membawa produknya, misalnya buku misalnya ya, mereka jualan buku di jalan tol itu ya, saya rasa akan sulit untuk dibeli orang ya. Karena orang di jalan itu kehausan atau lapar ya, nggak pengen baca buku ya. Jadi pedagang asongan ini kenal betul jenis produk yang cocok dengan situasi tersebut ya. Nah, di sisi lain mereka juga paham bahwa kondisi jalan macet itu menjadi pasar ya, karena di situ akan berkumpul para konsumen potensial atau calon konsumen ya, karena macet tadi ya. Mereka akan jual produk atau barang-barang tadi dengan harga yang nilainya bulat ya. Jadi kalau mereka harus transaksi, nggak kesulitan dia dalam dalam apa bertransaksi atau kasih kembaliannya gitu ya. Seandainya angkanya nggak bulat, itu bayangin itu akan repot sekali mereka ya. Jadi dari kesimpulan itu kita mau bilang bahwa mereka nggak sekolah Mars, nggak ambil mata kuliah marketing 2 SKS, tapi dalam perilaku di lapangan mereka paham betul tentang pemasaran tersebut ya. Mereka paham produk, mereka paham pasar, mereka melakukan apa yang disebut pemasaran ya. Ya tentu nanti aspek pemasaran bisa diperluas ya, tidak sederhana itu, tapi paling tidak kalau kita ingin memahami dasar pemasaran, kita pahami dua hal yang besar itu tadi ya, paham tentang produk, paham tentang pasar, maka kita sudah melakukan pemasaran ya, walaupun mungkin secara teoritis ya tentu lebih luas dari itu ya. Nah, produk tadi kalau diuraikan ya ada jenis, ada karakteristik, ada nilai ya. Jadi antar rumah sakit, jangan-jangan antar rumah sakit sesama Bayangkara pun dari sisi komentar atau persepsi dari pasien atau konsumen juga bisa berbeda-beda ya. Dan itu menjadi nilai bagi setiap pelayanan tadi ya. Dan produk juga punya kinerja ya, punya punya unjuk kebolehannya ya, mengandung teknologi, ada strategi dan sebagainya ya. Jadi begitu luas bahasan cakupan kita tentang produk ya. Begitu juga pasar ya, ada ukurannya karena jumlah dari konsumen tadi ya, ada segmennya ya, ada kelompok-kelompoknya. Karena pasar itu bisa heterogen, bisa berkelompok-kelompok yang jumlahnya kecil-kecil, tapi bisa juga homogen dalam jumlah yang lebih besar ya. Misalnya kalau kompleks perumahan itu ya ada perumahan menengah, perumahan yang apa namanya RSS ya, itu homogen dia ya, RSS semua. Tapi ada juga perumahan yang atau bukan perumahan, tempat tinggal yang heterogen ya. Ada orang yang mewah, menengah ke atas, tapi ada juga yang miskin, misal gitu ya. Nah ini segmentasinya lebih lebih rumit ya, sehingga tentu resikonya memasarkannya juga nggak mudah ya. Ada istilah pangsa pasar ya, ada perilaku ya. Jadi konsumen itu punya perilaku ya. Ada yang kalau belanja mesti kredit terus ya, ada yang nggak suka kredit ya, itu perilaku ya. Dan Bapak Ibu sekalian tentu sangat kenal dengan perilaku pasar pada pasarnya rumah sakit masing-masing ya. Bagaimana cara mereka minta dilayani ya, bagaimana permintaan-permintaannya dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lebih tingkatkan, kalau tadi definisinya sederhana ya, jadi pemasaran itu ya produk dan pasar ya. Tapi karena ini menjadi suatu ilmu, maka biasanya ada definisi-definisi yang lebih lebih kompleks ya. Dan kalau Bapak Ibu sekalian membaca buku-buku pemasaran, ini ada beberapa poin yang biasanya tercantum di situ ya. Tapi kalau mau ingin baca lebih lengkap bisa langsung baca di bukunya ya. Tapi kalau kita sarikan ya, ada 5 hal paling enggak yang disebut sebagai definisi pemasaran tersebut ya. Yang pertama yang dikatakan sebagai upaya memuaskan konsumen ya. Jadi pemasaran itu identik dengan upaya memuaskan konsumen ya. Jadi apapun yang kita lakukan ya, baik
sederhana maupun rumit, kompleks, sepanjang itu berupaya untuk memuaskan konsumen, maka itulah pemasaran. Ya. Yang sederhana misalnya kita senyum, ya, ramah, ya, atau perhatian, atau yang lebih kompleks lagi misalnya membuat aturan yang memudahkan, ya, mempercepat dan sebagainya. Ya. Pokoknya apapun upaya itu, sepanjang itu ditujukan dalam rangka memuaskan konsumen, maka itu kita sebut sebagai pemasaran. Ya. Kadang-kadang yang kita lakukan itu tidak kita anggap sebagai pemasaran, walaupun itu sesungguhnya pemasaran. Ya. Jadi misalnya sejawat-sejawat ada yang pasiennya banyak sekali, ya, prakteknya sampai malam, ya, sampai pagi ratusan. Ya, tentu mereka bilang, saya nggak pemasaran pun pasien saya banyak. Ya. Nah, kalau kita lihat sesungguhnya yang dilakukan oleh sejawat tersebut sesungguhnya aspek pemasaran, ya. Kalau ditanya kenapa pasiennya banyak, waktu ditanya ke pasiennya, kata pasiennya, wah dokternya ramah, ya, mungkin bisa ngutang kali, ya, dan sebagainya sebagainya. Nah, semua yang dilakukan sejawat tersebut itu sesungguhnya pemasaran, ya, walaupun bukan pemasaran dalam pengertian yang formal, ya. Ya, jadi eh, tanpa disadari sesungguhnya kita sudah melakukan pemasaran, ya, pada saat kita perhatian penuh kepada pasien, ya, kepada keluarganya dan sebagainya, itu pemasaran, ya. Nah, cuma nanti ada pemasaran nanti akan kita kaitkan pada definisi yang berikutnya, yaitu proses manajemen, ya. Jadi kalau yang tadi pemasaran secara alami, ya, tapi pemasaran yang dimaksud adalah upaya yang memuaskan konsumen tadi, tapi dalam bentuk yang terkelola, ya, termanage, ya. Jadi bukan spontan, ya, tapi terkelola. Ya, even itu kaitannya dengan penyampaian pesan, itu pun bagian daripada sesuatu yang dikelola oleh pemasaran, oleh fungsi pemasaran, ya. Jadi pesan-pesan itu memang bukan karena dia spontan aja, tapi memang itu bagian dari yang direncanakan oleh manajemen pemasaran, ya. Yang ketiga, definisi pemasaran itu terkait dengan transaksi, terkait dengan pertukaran, ya, exchange. Jadi bila masing-masing kita itu tidak berkeinginan mempertukarkan, ya, baik itu produk dengan produk atau produk dengan nilai nilai uang atau moneter, maka fungsi pemasaran nggak jalan, ya. Pemasaran itu berkembang bila terjadi transaksi, bisa terjadi pertukaran. Dan pertukaran ini satu pertukaran yang sifatnya memang saling mengetahui dan saling mengkehendaki, gitu, ya. Jadi bukan yang sifatnya manipulatif, bukan, ya. Jadi misalnya orang datang ke satu restoran tanpa tahu harga, begitu dia keluar ditagih nasi goreng harganya 1 juta misalnya, itu bukan pemasaran, ya. Pemasaran itu orang beli sesuatu, dia tahu nilainya, dia tahu produk yang akan dia dia konsumsi, gitu, ya. Nah, yang keempat, pemasaran itu identik dengan kegiatan yang terintegrasi, ya. Jadi tidak ada pemasaran yang dilakukan hanya oleh bagian pemasaran, tidak ada pemasaran yang dilakukan hanya oleh frontliner. Pemasaran dilakukan dari owner, dari top manajemen sampai ke unit-unit yang lebih di depan, ya. Bahkan itu kalau ditanya siapa yang paling depan dari rumah sakit untuk mengaktifkan pemasaran, ya. Kalau ada beberapa mahasiswa saya yang di level program diploma, kalau ditanya dia bilang yang paling depan itu tugas pronovis. Saya bilang ada yang lebih depan lagi nggak? Petugas parkir. Masih ada yang lebih depan lagi nggak? Oh, apa Pak? Katanya. Oh ada Pak. Itu tukang goreng-gorengan di depan Pak. Katanya. Tukang rokok di depan. Ya itu semua itu bagian dari marketingnya rumah sakit kalau dia ada di depan, ya. Jadi terintegrasi baik vertikal, horizontal, semuanya, ya. Jadi tidak ada promosi pemasaran
yang dilakukan, sementara fakta di lapangannya berbeda, ya. Misalnya di brosurnya tertulis akan dilayani, tugasnya juga kelihatan ya, rapi, ganteng dan sebagainya. Tapi begitu mereka datang ke rumah sakit, konsumennya, "Loh, mana yang ganteng, kok nggak kelihatan?" Ya. Ya, integrasi itu dimaksud tentu apa yang akan disampaikan itu memang itu yang akan mereka dapatkan ya. Jadi tidak ada satu unit yang tertinggal dalam melakukan pemasaran ya. Yang kelima, begitu kita menerapkan pemasaran, maka kita juga menerapkan persaingan ya. Walaupun itu mungkin sesama teman, sama-sama satu rumah apa sama-sama rumah sakit ya. Tapi dalam konsep pemasaran antar rumah sakit yang sejenis pun Ya, jangan. lebih-lebih itu terjadi persaingan ya. Tapi persaingan untuk apa? Persaingan untuk memberikan yang lebih baik ya, keunggulan. Jadi keunggulan daya saing, bukan persaingan dalam konotasi yang negatif ya. Tapi juga di sisi lain bukan terus pasif ya. Begitu ada rumah sakit yang baru didirikan, kita nggak apa-apa, sama-sama rumah sakit, nggak ada kompetitifnya ya. Lama-lama kalau pasiennya udah mulai berkurang, habis baru sadar, oh iya ternyata terjadi persaingan ya, walaupun diam-diam atau terbuka ya. Oke, jadi 5 konsep ini, sorry, 5 hal inilah yang menjadi definisi dari pemasaran ya. Jadi upaya memuaskan konsumen yang termanajemen, yang termanage dalam rangka mempertukarkan produk dengan nilai-nilai moneter atau sesama produk, dilakukan dalam kegiatan yang terintegrasi, dijiwai oleh semangat bersaing untuk memberikan yang terbaik gitu. Itu kira-kira definisi pemasaran dari segi keilmuannya ya. Tapi kalau mau sederhana yang konsep pasar produk tadi aja ya. Nah, ada definisi lain dari Asosiasi Pemasar Rumah Sakit Internasional ya, yang kira-kira kalau diringkas adalah kita melakukan edukasi terhadap pasar ya. Sorry, edukasi diri kita tentang pasar dalam bentuk yang dimaksud di sini adalah hasil riset pasar ya, hasil hasil pengumpulan informasi dari pasar, dan atas dasar informasi tadi yang tentang kebutuhan dan keinginan, maka kita akan mendidik ya secara luas tentunya yang kita sebut sebagai aspek promosi. Dan kita juga menawarkan jasa pelayanan yang kita sebut dalam konsep marketing adalah produk ya. Dan produk itu punya nilai ya, yang di dalamnya ada harga ya, ada nilai pertukaran, dan dilakukan untuk memenuhi keinginan konsumen tadi pada waktu dan tempat yang mereka butuhkan. Itu konsepnya disebut distribusi atau place ya. Ya, ini rincian lanjutnya ya, jadi bahwa yang dimaksud customer itu ada yang internal, ada yang eksternal ya. Jadi sekaligus sebagai provider, si pemberi pelayanan, tapi staf medis juga adalah customer internal dari rumah sakit ya. Ya, di marketing ada terminologi pemasar ya, hospital marketer. Nah, hospital marketer ini orang yang bertindak sebagai pemasar, maka dia wajib tahu tentang informasi-informasi perkembangan teknologi medikal ya, untuk bisa menginformasikan ya ke konsumen. Yang kedua, legislasi peraturan perundangan dalam bidang kesehatan, juga tren keuangan dalam bidang kesehatan, dan yang keempat ada fungsi pendidikan, fungsi memberi pelatihan kepada staf yang lain tentang bagaimana kita untuk memberikan value dalam pelayanan yang kita berikan ke konsumen tadi ya. Ya, ini pelatihannya dalam bentuk komunikasi misalnya ya, pelatihan service excellent, pelatihan-pelatihan skill tertentu ya, yang membuat seseorang itu bila berhadapan dengan konsumen maka dia akan memiliki nilai ya, memiliki value ya, value kebaikan tentunya ya. Nah, sekarang kita sedikit lihat sejarahnya perkembangan pemasaran ya secara internasional, secara global ya.
tentu pemasaran ini muncul dari ilmu ekonomi ya. Jadi teori ekonomi yang dilakukan pada negara-negara kapitalis terutama ya Amerika. Yang muncul pertama pada tahun 08 itu 1908 adalah konsep produksi ya. Konsep produksi itu adalah konsep di mana orang menghasilkan produk atau barang yang sifatnya massal, berharga tidak terlalu mahal ya, terjangkau dan bentuknya standar ya. Nah, ini salah satu semboyan atau jargon lah yang diungkapkan oleh Henry Ford ya. Henry Ford ini pengusaha mobil Ford dari Amerika yang cukup terkenal ya. Apa yang dia bilang, ini konsep produksi ya. Apapun yang Anda pilih, warna apapun yang Anda pilih, silahkan Anda mau pilih warna apa aja, sepanjang warna mobil yang Anda pilih itu adalah hitam ya. Jadi milih boleh, tapi warnanya cuma satu, hitam ya. Nah, itu konsep produksi ya. Jadi kalau ada orang bilang di rumah sakit, Anda mau dilayani kelas berapa aja silakan, tapi kelasnya yang ada ya cuma kelas 3 gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Nggak ada kelas-kelas lain yang bisa dipilih ya. Nah, itu konsep produksi ya. Nah, selanjutnya konsep pemasaran itu berkembang ya dalam bisnis ya. Dan itu jadi bagian dari bisnis ya. Bisnis itu 3 pilarnya ya, antara finance, keuangan, produksi, dan marketing ya, untuk menjualnya marketing, untuk menghasilkan produksi yang membiayai finance ya. Dan konsep pemasaran itu tahun 70-an di sini ya masuk ke dunia nirlaba ya. Dunia nirlaba itu sosial ya. Lalu tahun 75 baru ada staf pemasaran yang permanen di rumah sakit di Amerika ya. Tahun 80 pemasaran itu baru sepenuhnya diterima pada dunia kesehatan di Amerika ya. Nah, di Indonesia tahun 90-an masuk ke Indonesia konsep itu dan berkembang sampai sekarang, namun tetap masih ada pro kontra ya dalam kaitannya dengan konsep pemasaran ini ya. Ya, konsep dasar pemasaran itu atau fungsinya mirip dengan ilmu ekonomi ya. Dimulai dari adanya kebutuhan dan keinginan ya. Kebutuhan dan keinginan menimbulkan permintaan ya. Jadi di situ mereka bukan hanya butuh dan ingin tapi juga mau membelinya ya, mau memanfaatkannya. Maka dibuatlah produk ya, baik itu barang atau jasa. Dan produk itu punya nilai, ada tarifnya ya karena perlu biaya dan menghasilkan kepuasan ya. Karena itu terjadi pertukaran, terjadi transaksi, terjadi relasi ya dengan adanya pertukaran pada produk yang punya nilai tadi ya. Dan akhirnya pertukaran yang terjadi secara rutin tadi membentuk pasar ya. Jadi yang dimaksud sini bukan pasar Senen gitu ya, tempat orang jual beli bukan ya, tapi pasar di sini adalah kumpulan konsumen terhadap satu produk ya. Nah, dari pasar itu nanti dilakukan lagi penilaian apa yang mereka butuhkan dan inginkan lagi ya. Terus siklusnya seperti itu ya. Konsep pemasaran itu muter terus dari produk masuk ke pasar, pasar dinilai membuat produk, produk dijual lagi ke pasar dan seterusnya ya. Nah, konsep dasar pemasaran itu, oke, kita satu slide lagi ya, kita istirahat dulu nanti sampai 18.10 saya selesaikan satu slide ini. Jadi konsep dasar pemasaran itu tadi dimulai dari konsep produksi ya tahun 08 Henry Ford yang terkenal dengan istilahnya silakan pilih warna apa saja sepanjang mobilnya warna hitam ya. Semuanya sama. Jadi konsep produksi itu produk massal semuanya sama, nggak ada beda-beda ya, dan harga memang terjangkau. Ada yang nggak puas konsumen yang mereka ingin produk yang lebih premium, lebih bagus, ya, berkualitas. Kalau sama semua, wah ini repot dia bilang ya. Jadi saya mau yang bagus. Maka muncullah konsep produk ya, bahwa yang namanya bisnis, yang namanya menghasilkan barang atau jasa tadi harus yang berkelas, berkualitas, tentu harganya mahal ya. Nah, konsep ini juga nggak memuaskan ya, terutama bagi mereka yang menengah ke bawah, kesulitan untuk menggunakan konsep produk tadi ya, karena tentu produknya jadi mahal ya.
maka muncullah satu konsep lagi yang disebut konsep penjualan, sales ya. Jadi apapun dijual ya. Mau bagus, mau nggak bagus, mau cepat rusak, mau nggak cepat rusak, mahal, murah, pokoknya laku yang penting dijual. Nah, itu konsep sales ya. Nah, selanjutnya muncul lagi ketidakpuasan ya. Oh, kalau gitu produknya nggak bermutu nih ya, atau terlalu mahal nih. Nah, maka muncul konsep marketing, yaitu semua aktivitas tadi ditujukan kepada memuaskan konsumen. Ya, jadi kalau konsumennya memang pengen yang bagus, kasih bagus. Pengen yang murah, kasih murah. Ya. Pengen yang cepat rusak, ya kasih yang cepat rusak. Ya. Itu konsep pemasaran, dan ternyata juga masih nggak puas juga. Ya. Lalu bagaimana yang bukan konsumen, dia bilang ya, bagaimana masyarakat, bagaimana pemerintah, bagaimana profesi, maka muncullah pemasaran yang disebut sosietal atau masyarakat, atau pemasaran stakeholder ya. Jadi berupaya memuaskan bukan hanya konsumen, tapi konsumennya diperluas, konsumen, pemilik, apalagi tetangga, profesi, pemerintah, semuanya puas ya. Nah, ini sampai sekarang masih masih seperti itu ya. Mungkin nanti kalau nggak puas lagi bikin konsep baru lagi ya. Tapi yang jelas upaya memuaskan konsumennya masih ya. Cuman siapa yang dimaksud konsumen itu menjadi lebih luas ya. Baik, saya rasa kita istirahat sebentar ya, sampai 18.10, kurang lebih 20 menit ya, nanti setelah itu kita lanjut. Mungkin kita bisa istirahat atau sholat maghrib sebentar ya. Jadi mohon untuk jedah sebentar untuk menunaikan sholat maghrib ya. Kan menganggap bahwa rumah sakit itu tetap menyandang fungsi sosial ya. Jadi artinya dengan itu nggak bisa sembarangan dalam penetapan tarif ya, sehingga mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, misalnya seperti itu ya. Yang ketiga, karena banyaknya profesi di rumah sakit ya, dan juga terkait dengan nyawa manusia dan juga di sini ya, hak azazi dan sebagainya, maka di khusus rumah sakit punya regulasi, punya etika yang apa namanya, tidak memungkinkan begitu saja bahwa fungsi pemasaran itu bisa diterapkan secara penuh ya. Bisa dibayangkan misalnya kalau di bisnis barang atau produk itu kan, beli satu gratis satu misalnya begitu, itu masih dimungkinkan. Kalau di rumah sakit kita misalkan aja cabut gigi misalnya gitu ya, cabut gigi satu gratis satu gitu ya, walaupun bisa dilakukan ya, tapi tentu ini tidak etis ya. Cabut gigi yang satu lagi sebagai hadiah gitu nggak etis ya. Jadi ini karakteristik di rumah sakit yang berbeda, yang membedakan dengan industri yang lain. Yang keempat, rumah sakit mempunyai hierarki yang disebut ganda ya, hierarki medikal dan hierarki manajerial ya. Yang bisa saja pada rumah sakit tertentu belum tentu sejalan ya. Kadang-kadang yang manajerial mengutamakan efisiensi, sementara yang medikal mengutamakan efektivitas ya. Jadi kadang-kadang bisa saja terjadi apa namanya, friksi di antara kedua hierarki ini ya. Walaupun sekarang, apalagi sekarang dengan peraturan yang baru bahwa direktur rumah sakit pun manajemen dimungkinkan juga bukan hierarki kesehatan ya. Adanya hierarki kesehatan itu dulunya maksud adalah untuk menggabungkan medical dan manajerial tadi ya. Nah, kalau sekarang memang manajerial bisa full manajerial ya, kalau apalagi bukan orang kesehatan. Ya, sedangkan medical di mana? Bagaimana relasi hubungan yang di rumah sakit memang harus ditata dengan baik ya. Kalau nggak nanti ada satu pihak yang mungkin merasa diabaikan dan sebagainya. Ya. Yang kelima, karakteristik rumah sakit dalam dalam bisnis atau dalam industri jasa tadi adalah sistem pembayarannya ya.
Dulu sistem pembayaran rumah sakit tuh kompleks ya, jadi bermacam-macam. Ada yang asuransi, ada yang bayar langsung, ada yang kredit ya, ada yang tidak bayar ya, niatnya emang nggak bayar ya. Nah sekarang dengan adanya BPJS lebih 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 seragam gitu ya. Semua rumah sakit harus BPJS, sementara yang lain masih memungkinkan untuk umum dan sebagainya ya. Dengan karakteristik yang seperti ini, waktu fungsi pemasaran masuk diadopsi di rumah sakit tidak semulus pada industri yang lain ya, tidak begitu mudah ya. Ya, jadi kalau keuangan, accounting, PR masuk rumah sakit itu mulus ya, nggak ada yang mempertentangkan. Tapi begitu fungsi pemasaran masuk, itu yang saya bilang tadi, jangan-jangan nanti beli satu gratis satu ya, misalnya begitu. Nah kalau yang terjadi begitu, wah ini repot ya, kiat-kiat yang seperti itu ya. Jadi dikhawatirkan terjadi pelanggaran etika ya, jadi dikhawatirkan fungsi sosial diabaikan ya, komersialisasi, dan selalu terkait dengan bisnis besar ya. Kalau bisnis kecil ngapain pakai pemasaran ya. Jadi sehingga nggak mulus ya pemasaran. Bahkan sampai sekarang pun tentu masih ada yang pro dan kontra terhadap fungsi pemasaran di rumah sakit ya. Kami sempat di FKM UI dulu mungkin tahun 2000-an begitu ya, sempat mata kuliahnya hilang ya, mata kuliah pemasaran, karena dianggap eh, ini memanfaatkan pasien nih ya, pemasaran kok pemasaran pada orang sakit ya, gitu. Jadi di antara akademisi pun ada yang beranggapan bahwa pemasaran ini tidak sosial nih ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada pro dan kontranya. Nah, bisnis rumah sakit itu sesungguhnya sama dengan perbankan ya, adalah bisnis trust ya, bisnis kepercayaan. Jadi bisnis yang apa, berisi nilai dan kepercayaan ya. Dan dari sisi customer tentu kalau organisasi atau rumah sakitnya bisa dipercaya providernya, maka mereka akan merasa puas ya. Dalam pemikiran mindsetnya rumah sakit, maka yang diberikan itu adalah bagian dari produk dan servis ya, yang itu yang dikonsumsi, dan atas hal itu maka muncullah rasa percaya ya. Oh kalau berobat ke rumah sakit ini pasti di dilayani dengan baik ya, dimudahkan ini urusannya misalnya gitu ya. Nah, nilai atau value tadi yang dirasakan oleh si customer, dan kalau itu sudah terbentuk maka itulah bisnis rumah sakit sesungguhnya ya, bisnis nilai tadi ya, bisnis kepercayaan tadi ya. Karena apapun yang kita lakukan, seterampil apapun kita, kalau persepsi dari konsumen untrust ya, nggak percaya atau dianggap tidak punya nilai, maka mereka akan menjauh gitu ya, seperti itu. Jadi kita menggunakan teknologi yang canggih, melakukan teknik-teknik operasi yang hebat ya, semua itu sesungguhnya muaranya nanti akhirnya adalah membentuk kepercayaan dari pasar, dari konsumen tadi ya. Nah, dalam rincian lebih lanjut, masih kita lihat yang disebut strategi bisnis rumah sakit, sesungguhnya itu adalah loop ya, lingkaran dari mulai dari produk yang excellent ya. Apa ini maksud excellent adalah lebih cepat ya, lebih baik, lebih murah, lebih baru ya. Dan hasil dari excellent tadi akan membuat customer-nya satisfaction ya. Jadi rumah sakit memberikan pelayanan yang excellent, customer-nya satisfaction ya. Customer itu siapa? Owner bisa, karyawan bisa, pasien juga ya, publik juga. Dan dari customer yang satisfaction tadi diharapkan akan memberikan resources ya, berikan kontribusi ya, sehingga resourcesnya makin lebih baik berkembang. Dan kalau makin berkembang, outputnya keluarannya diharapkan customer-nya lebih tertata, termanage ya. Apa yang diharapkan dari memanage customer tadi, muncul nilai-nilai moral ya, muncul bagaimana delivery pelayanannya, menyampaikan pelayanannya ya, muncul quality ya, keamanan, safety, dan biaya ya. Itu bagian daripada kita
nata customer tadi pada poin-poin yang seperti tadi ya. Dan nggak lain tujuannya adalah menghasilkan service excellent. Kembali lagi dia siklusnya, loopnya ya. Jadi kalau tadi bisnis rumah sakit adalah bisnis trust, bisnis value, maka value yang dimaksud adalah bagaimana kita mengelola customer dengan menggunakan pelayanan yang excellent sehingga customer-nya puas dan menghasilkan resources buat rumah sakit ya. Dan kembali lagi terus akhirnya digunakan dalam melayani customer ya. Namun di beberapa rumah sakit tidak berjalan dengan mudah ya karena ada yang terkendala dengan biaya ya. Jadi biaya atau anggaran sering jadi masalah buat rumah sakit tertentu ya. Yang kalau kita gunakan biaya tersebut dikaitkan dengan dua variabel ya, variabel pengupahan dan variabel kinerja, maka ada kuadran yang ideal buat rumah sakit yaitu kuadran di mana karyawannya dibayar dengan baik ya, digaji dengan baik dan performa rumah sakitnya pun secara bisnis memberikan performa yang baik ya. Jadi itu yang disebut rumah sakit maju. Nah, tapi yang repot ya kinerjanya baik sementara sistem pengupahan buruk maka disebut eksploitasi ya, pemerasan dan seterusnya. Di sisi lain budaya rumah sakit juga kadang-kadang ada yang nggak mendukung ya, misalnya budaya yang sering dijauhi oleh patient safety yaitu blaming culture ya, budaya menyalahkan individunya bukan bukan mengkoreksi sistemnya ya. Jadi karena saling menyalahkan individu maka ada yang yang sifatnya memberikan tuduhan, ada yang menjadi korban sebagai yang tertuduh ya, ada yang kesana kemari membawa pesan sebagai pembawa pesan ya. Nah, sehingga budaya saling menyalahkan makin makin berkembang ya. Dan ini yang dihindari oleh patient safety bahwa budaya saling menyalahkan itu lebih baik dalam menilai bagaimana sistem itu dijalankan ya. Jadi kalau mau dibilang bahwa itu tanggung jawab semuanya ya. Begitu juga dikaitkan dengan sumber daya rumah sakit. Nah, ini ada satu penulis yang menggambarkan sumber daya rumah sakit itu bervariasi ya. Ada yang berciri pembelajar ya, senang inovasi, senang berbuat sesuatu menjadi lebih baik dan seterusnya. Ada yang turis aja ya, nggak ajak kepada satu hal ya, bisa berubah-ubah terus ya dalam pemikirannya ya. Ada juga yang pemikirannya tersandra dengan masa lampau ya. Jadi dia tersandra dengan pemikiran tertentu ya, bahwa ini lebih bagus, dari dulu juga udah bagus, kenapa masih ada perubahan dan seterusnya misalnya gitu ya. Dan yang lebih parah ya ada yang berciri teroris ya, mengganggu aja ya, bikin konflik ya, bikin masalah ya, mungkin dengan sikap dan sebagainya. Ya ini penggambaran ini tidak generalis tentunya ya, ini hanya cara untuk menjelaskan perilaku-perilaku yang ada di rumah sakit ya. Semangat SDM-nya pun bervariasi ya. Dari penelitian walaupun disampaikan dengan cara joke ya, dengan cara bergurau, tapi sebenarnya ini bagian dari penelitian ya. Menurut yang menggambarkan konsep ini ya, dia bilang bahwa SDM rumah sakit itu kalau usianya di atas 30 itu akan bersemangat pada hari Senin ya, karena dia istirahat penuh pada hari Minggu. Sabtu Minggu dia istirahat. Maka Senin dia bekerja dengan full ya. Menurun terus dan paling loyo pada hari Jumat ya, menjelang liburan kan dia butuh istirahat. Sebaliknya pada karyawan yang di bawah 30 tahun, mereka loyo pada hari Senin ya karena kecapean ya, Sabtu Minggunya liburan terus jadi kecapean hari Seninnya. Dan berangsur-angsur full kapasitas mereka pada hari Jumat. Nah, kalau kita ingin rapat kata penelitian ini ya, ada hari yang dimana dua-duanya fit, yaitu hari Rebo ya. Jadi Bapak Ibu sekalian mau rapat, pilihlah hari Rebo ya. Bukan karena wangsitnya atau apa bukan ya. Karena menurut penelitian ini itu lagi seger-segernya. Yang tua seger, yang muda juga seger pada hari Rebo itu ya. Kalau udah mendekati Jumat, yang tua loyo ya, yang muda masih seger-segernya ya. Ya ini boleh Anda percaya penelitian ini boleh enggak ya, tapi kalau mau dicoba boleh diteliti di rumah sakit masing-masing apa betul ya. Begitu yang
dialami bahwa karyawan tua itu loyo pada akhir ini ya. Jangan-jangan malah justru bersemangat pada hari Jumat ya. Ya, manajer rumah sakit juga ya, manajer rumah sakit katanya selalu mengalami apa stres ya karena harus melakukan sesuatu yang terbaik dengan resources yang terbatas ya. Namun disarankan walaupun dalam kondisi terjepit kayak apapun jangan nyerah ya. Cekek lehernya ya, tetap masalah jangan dibiarkan menelan si manajer rumah sakit ya. Jadi ini kondisi di rumah sakit yang ada ya. Dengan masuknya fungsi pemasaran tadi tentu menambah problematiknya ya. Nah, pelayanan jasa rumah sakit sendiri terdiri di dua bagian ya. Yang ini kalau Anda meneliti, bagus sekali meneliti nanti kepuasan, biasanya menggunakan konsep ini ya. Jadi di satu sisi ada provider dengan kinerjanya ya. Sementara di sisi lain ada customer dengan ekspektasinya ya. Kalau ekspektasi dan kinerjanya ketemu ya, yang dialami sebagai customer experience, pengalaman customer ya. Artinya pengalaman customer itu match ketemunya antara kinerja rumah sakit dengan ekspektasinya customer. Ya, dalam satu situasi yang kadang-kadang kritikal ya, atau disebut moment of truth ya. Kritikal karena pasiennya mendesak ingin pelayanan cepat ya, sementara kesibukan cukup tinggi ya. Nah, dalam kondisi seperti ini harus betul-betul pintar dalam mengambil keputusan ya. Ya, nggak bisa menyampaikan sesuatu sehingga membuat orang menjadi lebih marah ya, atau kurang care, kurang aktif, itu juga orang jadi marah juga ya. Jadi moment of truth ini membentuk orang harus mengambil keputusan dengan cepat tapi tepat ya. Dan kalau itu dilakukan dengan baik, maka diharapkan memunculkan satisfaction. Ya, jadi satisfaction itu adalah penjumlahan daripada ekspektasi dengan realitas ya. Kalau sama-sama ketemu maka disebut kepuasan ya. Kalau kurang, lebih tinggi ekspektasi maka tidak puas ya. Kalau lebih tinggi kinerja maka sangat puas ya. Dan tentu nanti akan melanjutkan ke retensi ya, rintangan beralih, loyalty dan seterusnya ke profit ya. Ekspektasi menurut berbagai penelitian itu luas sekali ya, mulai dari pelayanan medis, pelayanan keperawatan, waktu tunggu yang minim ya, jangan lama-lama waktu tunggunya ya, hospitality, keramahan, atensi perorangan, perilaku yang sopan ya, biaya yang terjangkau dan banyak lagi ya. Pada penelitian-penelitian di rumah sakit di Indonesia maupun di puskesmas ada dua hal yang variabel yang menonjol ya, yang kadang-kadang menjadi keluhan ya, adalah kecepatan pelayanan ya. Kecepatan pelayanan sifatnya sistem ya, karena koordinasi antar berbagai fungsi. Sementara yang satu lagi dikeluhkan adalah keramahan ya. Dianggap kurang ramah ya. Kalau ini lebih ke arah skill individu ya. Jadi dua hal itu yang menonjol pada survei-survei di Indonesia. Sementara di penelitian di internasional ya tentunya ekspektasi itu luas sekali ya. Kenapa kita butuhkan satisfaction? Karena pada akhirnya satisfaction itu harus terjadi pada baik itu clinical yang kita sebut excellent, clinical excellent, dan service pada customer, yaitu customer satisfaction ya. Jadi dua hal ini pada akhirnya memang itu yang diharapkan ya oleh customer ya, oleh pasien dan sebagainya. Nah, ini menjelaskan tentang hasil penjumlahan tadi. Kalau dia 0 berarti dia puas, kalau dia kurang berarti tidak puas, dan kalau lebih kinerja lebih dari ekspektasi maka sangat puas ya. Lalu customer experience itu ketemu dengan performance-nya rumah sakit ya. Karena dirasakan bahwa pada akhirnya ya rumah sakit itu akan memberikan pelayanan yang kurang lebih mirip-mirip ya. Similar, sama kurang lebih ya. Apalagi kalau akreditasinya sudah sangat luas dan diterapkan dengan baik, maka standar rumah sakit untuk berdiri pun akan menjadi keharusan gitu ya. Sehingga berarti ya
praktis semua rumah sakit memenuhi akreditasi, memenuhi standar yang kurang lebih sama, ya. Nah, lalu di mana tempat persaingan terjadi, ya, di masa depan ya, tempat persaingan terjadi adalah pada perbedaan dalam persepsi tentang brand value-nya, brand-nya itu ya, value-nya. Jadi ini rumah sakit ini, rumah sakit Bayangkara, ini rumah sakit swasta yang lain, ini rumah sakit itu beda dalam melihat eh, apa namanya penyebutan rumah sakitnya, yaitu kalau kita sebut dalam produk ini ya brand value-nya ya, brand image ya. Dan yang kedua juga berbeda dalam persepsi mereka ya. Ya, tentu value tadi menimbulkan persepsi mereka ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana perasaan mereka terhadap organisasi ya. Yang itu semuanya dimunculkan, dihasilkan dengan apa yang kita sebut sebagai pengalaman pasien ya, customer pengalaman customer. Jadi apa yang dialami oleh customer itu membentuk bagaimana brand image terjadi, membentuk persepsi yang baik dan membentuk bagaimana sikap perasaan mereka terhadap rumah sakit organisasi ya. Karena itu unsur experience tadi yaitu di mana ketemunya antara ekspektasi dengan kinerja itu menjadi sesuatu yang perlu dikelola dengan baik ya. Jadi interaksi-interaksi di rumah sakit itu bagian daripada customer experience tadi ya. Lebih jauh memang ini ada konsep lagi bagaimana kita memanage customer experience ya dengan 4 langkah ini ya, melakukan pengukuran, mempersiapkan, lalu mobilisasi dan sustainable keberlanjutan ya. Ini bisa dibaca sendiri konsepnya ya. Ya langkah-langkahnya mulai dari langkah pengukuran tadi ya, engage ya dan terus ke mobilisasi dan kesinambungan ya, keberlanjutan. Nah, apa yang melatar belakangi pemasaran rumah sakit muncul ya biasanya pada utilisasi yang rendah ya, jumlah pasien menurun, jumlah kunjungan menurun dan seterusnya ya. Atau rumah sakit beralih menjadi rumah sakit yang berorientasi profit ya, berorientasi bisnis ya. Maka otomatis dengan bisnis fungsi pemasaran bagian yang integral di dalamnya ya. Persaingan ya, mungkin banyak rumah sakit yang berdiri yang baik yang sejenis maupun yang agak berbeda tapi tetap muncul disadari itu tidak kompetisi ya. Terus bagian dari bisnis tadi ya, bagian dari regulasi, globalisasi berpengaruh ya. Terus tuntutan ya terhadap pelayanan. Jadi makin menuntut ya, pasien makin menuntut pelayanan yang lebih baik karena mereka semakin mampu untuk itu ya. Namun di sisi lain terjadi keterbatasan dalam SDM yang bisa melayani dengan baik ya, baik dari tingkat medisnya maupun di keperawatan, di tenaga-tenaga yang lain ya. Karena mungkin penyebarannya dan sebagainya sehingga beberapa wilayah merasakan keterbatasan di dalam SDM ini ya. Apalagi tuntutan dari yang pelayanan yang bermutu tadi muncul konsumen-konsumen yang kritis ya. Semuanya menjadi kurang semua ya dibandingkan dengan apa yang dia pernah alami misalnya di tempat lain ya. Nah, manfaat dari pemasaran diharapkan selain kepuasan tadi, maka tentunya secara perlahan-lahan atau secara baik berkembang meningkatkan kualitas pada pelayanan, sekaligus juga nanti mengembangkan peningkatan di dalam efisiensi biaya ya. Manfaat lain dari pemasaran rumah sakit bisa dilakukan ya mulai dari lebih inovatif dalam penetapan tarif ya, produknya itu lebih bisa dikenal dengan adanya promosi ya, pendekatan desain ya dan banyak hal ya yang jadi bagian dari aktivitas pemasaran ya. Kritik tentu banyak juga ya dikaitkan dengan manipulasi, dianggap memanipulasi ya, mengganggu, jadi bisa menurunkan kualitas ya, bahkan terjadi persaingan antar rumah sakit yang tidak perlu ya, atau ada supply induced demand ya, adanya supply peralatan, investasi yang dibuat rumah sakit mengharuskan tingkat pengembalian tertentu ya, sehingga pasien bisa jadi mungkin harus menggunakan pelayanan yang dia nggak butuhkan ya.
Nah, dasar kegiatan pemasaran seperti yang di depan tadi, dari tujuan pemasaran, dari konsepnya, dimulai dari mengetahui kebutuhan, lalu menciptakan produk, lalu memaintain, ya, memelihara produk tersebut. Nah, bagian dari definisi pemasaran tadi, bahwa pemasaran itu haruslah suatu yang dikelola, ya. Jadi pemasaran bukan hanya spontan muncul, bukan hanya naluri aja, tapi juga bagian daripada pengelolaan, ya. Yang kita sebut yang kita sebut, maaf, manajemen pemasaran. Bagaimana pemasaran itu manage, ya, di planning, di organizing, dan seterusnya, ya. Nah, ada 6 kegiatan pemasaran di rumah sakit, ya, kelompok besarnya, ya. Yang pertama, tentu pemasaran selalu diawali dengan riset konsumen, ya. Jadi perbedaan atau kelebihan dari fungsi pemasaran dengan fungsi-fungsi yang lain adalah bahwa pemasaran menghimpun informasi tentang pasar jauh lebih lengkap dan lebih memadai, ya. Itu kelebihannya, ya. Jadi kenapa? Karena dia melakukan awal sekali dari kegiatannya ada melakukan riset, ya, pengumpulan informasi, lalu mengembangkan produk, ya. Itu di-manage oleh fungsi pemasaran, ya. Mengembangkan distribusi, tempat pelayanan, mengembangkan promosi, ya. Juga ikut dalam penetapan tarif, ya, dalam tim tarif, dan tentunya mengkoordinir juga servis atau penjualan, ya. Ya, proses yang terjadi dalam manajemen pemasaran dimulai tadi, ya, ini kalau ini dari pasar, ya, kalau tadi produk yang dikepasarkan, kalau ini pasar yang memunculkan produk, ya. Jadi peluang pasar dilihat, lalu amati juga perilakunya, lalu berupaya membagi-bagi segmentasi, terus setiap segmen tadi punya strateginya, dan bagian dari strategi itu adalah bagaimana kita menempatkan produk pada tempat atau segmen yang tepat, ya. Karena itu tugas manajemen pemasaran paling tidak di sini ada 8, ya. 6 yang bisa dilakukan di rumah sakit, tapi 2 lagi di marketing dan merintangi itu pada bisnis yang lain, ya. Jadi kita melakukan konversional, ya, merubah merubah mereka yang tidak suka menjadi suka, atau kurang menjadi tidak suka menjadi sedikit suka, dan seterusnya, ya. Stimulasi, mendorong yang sudah suka untuk menjadi lebih suka, ya. Mengembangkan mengembangkan persepsi dan pemahaman mereka tentang pelayanan yang diberikan, ya. Remarketing, ya, mengaktifkan kembali pelayanan yang mungkin menurun atau menghilang, ya, dihidupkan kembali. Synchronize, ya, mensinkronkan antara kebutuhan pasar dengan supply yang ada, ya. Jadi kalau kebutuhannya meningkat, maka dengan mudah disinkronisasi supaya bisa terpenuhi, ya. Yang berikutnya memelihara, ya, maintenance. Pasien yang sudah ada, customer yang sudah ada, jangan sampai menurun, ya, atau diambil alih oleh pesaing. Tapi di maintenance, ya, dijaga, dibikin resistensi supaya mereka nggak bisa beralih, ya. Dan 2 lagi, demarketing dan counter marketing biasanya untuk produk-produk di industri yang lain, ya. Misalnya ada handphone baru mau diluncurkan, handphone yang lama dikurangi, ya, dengan mungkin bisa aja mutunya berkurang, bisa spare part-nya berkurang, sehingga orang akhirnya beralih kepada yang baru, ya. Nah, beralihnya kepada yang baru dan mengurangi yang lama itu bagian dari fungsi marketing, ya, pada bisnis tersebut, ya. Nah, kita kita lihat dari kegiatan pemasaran yang 6 tadi, ya, minus riset dan service, maka yang di tengah yang di-manage adalah 4P, ya, produk, pelayanannya, place, tempatnya atau distribusinya, promosi, bagaimana kita menyampaikan, berkomunikasi, dan tarif, ya. Nah, disebut bauran pemasaran atau marketing mix, ya. Kenapa disebut bauran atau mix? Karena memang empat-empat ini tidak bisa berdiri sendiri, ya. Produk yang baik tentu memiliki tempat pelayanan yang baik, tentu dipromosikan dengan baik, tentu tarifnya juga baik, begitu, ya. Jadi nggak bisa hanya 1P aja, tapi begitu kita melakukan pengelolaan bauran pemasaran, empat-empatnya harus dikelola dengan baik, ya. Ya, ini penjabaran dari bauran, ya, memperluas
seperti pricing, cara pembayaran, ya, penetapan harga yang sesuai dengan ability to pay, kemampuan membayar, ya. Nah, bauran pemasaran itu basic tadi 4 ya, pada semua pemasaran apapun juga, baik produk maupun jasa itu 4. Tapi khusus untuk jasa ditambahkan 3P lagi, 3 kegiatan lagi yang memang spesifik untuk industri jasa ya. 3P tambahan itu apa? Itu bukti fisik ya, physical evidence. Bukti fisik itu tampilan gedungnya, suasananya, aromanya, space di ruangan dan sebagainya ya, physical evidence. Karena jasa nggak terlihat, maka supaya terlihat yang kita perlihatkan itu adalah tampilan fisik fisikalnya ya. Yang kedua, jasa itu sangat terkait dengan yang memberikan jasa, yaitu orang ya, orang melayani orang. Ya, sehingga unsur people sangat penting sekali dalam industri jasa ya. People yang diidentikan dengan sesuatu yang buruk maka akan bermasalah kalau di bidang jasa ya. Nah, ada interaksi yang erat ya. Yang ketiga, proses. Nah, bagaimana people, physical evidence, semuanya promosi dan sebagainya itu berproses secara nyata ya, yang akan menimbulkan experience pengalaman yang menyenangkan ya. Jadi kalau orang masuk ke rumah sakit terus mengalami situasi yang membuat dia menjadi lebih nyaman ya, mempermudah untuk kesembuhan dan seterusnya ya. Nah, ini beberapa hal yang eh, jadi kegiatan dari pemasaran jasa. Nah, kalau Anda, Bapak Ibu sekalian, nanti meneliti bauran pemasaran di bidang rumah sakit, maka biasanya kita menggunakan 7P ini ya. Kecuali kita teliti satu judul tersendiri ya, misalnya hanya meneliti promosinya dan seterusnya ya. Riset secara sederhana artinya mengetahui konsumen, apa yang dipikirkan, yang diharapkan, kemampuannya ya. Sedangkan produk, pengembangan produk adalah bagian bagaimana kita mendesain produk tadi sehingga bisa lebih diterima oleh konsumen ya. Ya tentu di sini nanti pada sesi produk kita akan lihat produk itu ada intinya ya yang bersifat medical, tapi ada aksesorinya, ada tampilannya dan itu bisa apa fungsi pemasaran masuk ke situ ya dan mengemasnya secara keseluruhan ya sehingga waktu di delivery dijual gitu ya kepada konsumen akan memunculkan persepsi yang menyenangkan, menarik ya. Sehingga membuat orang mau membeli ya. Karena itu nanti pada sesi produk kita akan mengetahui bahwa yang dimaksud produk oleh pemasaran itu bukan apa yang bisa kita buat, bukan. Apa yang kita buat dan mau dibeli oleh customer. Nah, itu yang penting tuh. Kalau bisa membuat aja semua orang nanti mungkin bisa jadi bisa membuat ya. Misalnya mungkin kita bisa membuat nasi goreng ya, bisa membuat eh, kuliner ya. Tapi apakah kuliner buatan kita atau nasi goreng buatan kita itu ada yang mau beli? Nah, dia disebut produk pada saat memang hal tersebut mau dibeli orang ya, bukan hanya mau dibuat ya. Ya, jadi perbedaan itu dalam prosesi pemasaran ya. Maka yang dibuat oleh pemasaran itu adalah produk, sesuatu yang bakal dibeli orang, yang bakal digunakan orang ya. Jadi kalau kita memberikan pelayanan rumah sakit tapi orang nggak ada yang mau datang, kita bukan memberikan produk, tapi kita hanya memberikan pelayanan ya dan itu pun pelayanan yang dianggap mungkin buruk oleh konsumen ya. Ya ini beberapa cara pengembangan produk ya, ada beberapa matriks yang bisa digunakan ya. Ya, produk juga bisa dikelola sebagai apa? Strategic business unit ya, merubah misalnya instalasi kardiologi menjadi pusat pelayanan jantung ya. Nah, dengan penyebutan center atau pusat itu mengesankan pada orang bahwa pelayanan di sini lebih komprehensif ya, lebih luas. Kalau kita sebut instalasi orang kan berpikir ini sebagai apa, unit pelaksana teknis saja ya. Komunikasi bagaimana kita berkomunikasi atau promosi jadi kasih bukan mempersuasi orang beli bagian dari kita bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan pasar. Ya, pesannya memenuhi ya terkait pelayanan ya itu distribusi fungsinya
pricing ya, terutama pada strategi tarif ya. Sedangkan untuk unit cost-nya bisa bagian keuangan ya, tapi orang marketing juga biasanya mampu juga ya. Misalnya tarif disampaikan oleh konsumen sebagai tarif yang mahal gitu ya. Nah, itu fungsi pemasaran harus cari tahu ya. Mahalnya karena nilai nominalnya sangat tinggi atau mahal karena kontennya yang lebih minim dibanding pelayanan yang lain ya. Nah, fungsi pemasaran harus cari tahu itu ya. Sehingga dia lebih pas, lebih kelihatan apa yang jadi akar masalahnya ya. Nah, servis adalah sesuatu yang menonjol di dalam pelayanan rumah sakit kita ya, yang kadang-kadang nggak mudah ya dalam menyampaikan pelayanan tadi ya. Ya, walaupun sudah terampil, sudah terlatih, tapi begitu berinteraksi dengan konsumen, begitu berkoordinasi dengan unit-unit yang lain dan seterusnya, itu muncul ketidakserasian ya. Sehingga dirasakan oleh mereka yang menggunakan pelayanan seperti servisnya kurang bermutu ya, atau baik. Ini diakibatkan rendah kemampuan individu ya dalam berkomunikasi ya, sehingga sebenarnya mungkin yang dilayani sudah sesuai dengan standar, tapi karena ketidakmampuan berkomunikasi sehingga orang melihatnya sebagai sesuatu yang nggak peduli, nggak perhatian, tidak care, ya tidak ramah dan sebagainya. Tapi ya memang mungkin bawaan yang sikapnya memang seperti itu ya. Dan yang kedua, kemampuan berkoordinasi antar unit ya, antar institusi dan sebagainya. Tidak mampu berkomunikasi dengan baik, antar unit juga ada hambatan di dalam berkoordinasi ya. Itu yang menyebabkan servis seringkali tampil eh, kurang baik ya. Dan lanjutnya, pemasaran perlu diorganisasi ya, perlu pengorganisasian. Prinsip dasar yang kita anut adalah bahwa tadi dia integratif, dia urusan semua orang ya yang ada di rumah sakit. Ya pasien, ya keluarga pasien, ya petugas, ya medical, ya keperawatan dan seterusnya ya. Ini urusan semua orang. Yang kedua, prinsip dasar organisasi pemasaran itu harus berorientasi kepada customer ya, dalam membuat aturan, dalam membuat tarif ya, dalam membentuk mendesain pelayanannya ya, SOP-nya dan sebagainya ya. Yang ketiga, prinsip dasar adalah dalam organisasi pemasaran top manager harus terlibat penuh ya. Ya, ada efisiensi dan akses langsung kepada pimpinan ya dari organisasi tersebut. Kenapa? Karena produk rumah sakit itu jasa yang dilakukan oleh petugas-petugas atau medical yang hierarkinya mungkin jauh lebih tinggi dari si pemasar itu sendiri ya, maka dibutuhkan bantuan dari pimpinan ya untuk memberitahu ya, menjelaskan dan sebagainya ya. Pengorganisasian pemasaran bisa dimulai dari fungsi-fungsi yang ada, diberikan job-nya untuk kegiatan pemasaran tadi ya, yang 6 tadi. Bisa juga diletakkan pada seorang staf senior ya, untuk khusus pemasaran, atau kemudian memang membentuk bagian pemasaran atau unit pemasaran ya. Semua ini tergantung pada sudut pandang manajemen ya, seberapa jauh dia concern terhadap fungsi pemasaran ya. Dan tersedianya SDM yang memadai untuk itu ya, walaupun concern tapi SDM-nya nggak tersedia, nggak ada yang akan menjalankan ya. Ya beberapa hal yang dilakukan biasanya tadi dipimpin oleh staf senior, dilengkapi oleh tim-tim khusus ya, tim promo, tim riset, tim tarif ya, pemahaman tentang etika dan tentu budgeting yang memadai dalam kegiatan pemasaran ya. Implementasi pemasaran dimulai dari atas tadi ya. Jadi kalau ada pelatihan, jangan hanya yang frontliner dilatih service excellent, tapi pimpinan pun dilatih service excellent. Tapi tentu lain kurikulum. Ya, kalau yang top manager lebih banyak ke konsep-konsepnya, ya, bagaimana mengembangkan pelayanan, sedangkan yang mereka yang di frontliner itu belajar skill untuk berinteraksi terhadap customer. Ya. Oke, karena itu organisasi yang orientasinya marketing, cirinya adalah keterlibatan pimpinan, selalu ada pelatihan-pelatihan marketing yang rutin ya,
Dan yang ketiga nih, yang penting nih, rekrutmen tenaganya memang berorientasi pemasaran ya. Ya, di beberapa rumah sakit sekarang kriteria pemasarannya masuk ya. Misalnya ada keinginan untuk menambah tenaga dokter tertentu, kandidatnya ada 3 orang, 4 orang, maka itu akan ditambahkan kriteria-kriteria yang terkait dengan pemasaran ya, misalnya keramahan, kemampuan komunikasi, menarik atau tidaknya penampilan ya, semua itu bagian dari aspek pemasaran, itu menjadi kriteria tambahan dalam rangka rekrutmen tenaga ya. Ada semboyannya, ada ujarnya gitu ya. Sulit untuk mengajari apa orang tersenyum, tapi lebih sulit lagi merubah orang yang nggak bisa senyum menjadi tersenyum ya. Jadi artinya kalau mau cari tugas yang ramah, rekrutmennya sejak awal memang memilih yang ramah ya. Jadi kalau ingin merubah yang nggak ramah menjadi ramah, itu lebih sulit ya. Yang berikutnya reward system ya. Organisasi marketing oriented reward systemnya terkait dengan aspek pemasaran baik ya. Kalau Bapak Ibu sekalian coba browsing tentang salary-nya seorang manajer marketing atau direktur marketing di rumah sakit di Amerika, yang kadang-kadang itu sama nilainya dengan medical director-nya ya. Itu untuk melihat bagaimana reward system itu pada penerapan fungsi pemasaran yang memang jauh lebih cepat, yang jauh lebih ke depan ya. Yang berikutnya tentu pengembangan rumah sakit yang selalu dikembangkan berdasarkan kebutuhan customer ya. Jadi bukan karena kita ingin mengembangkan pelayanan karena kita lihat ini menarik, tapi benar-benar ada pasarnya ya, ada kebutuhannya untuk itu ya. Apa yang dilakukan dalam menerapkan pemasaran? Yang terpenting budaya organisasi ya. Jadi kalau semua karyawan sudah berbudaya marketing oriented atau customer oriented, maka soal organisasi pemasaran atau unit pemasaran itu bisa dikemudiankan ya. Yang penting budaya organisasinya dulu ya. Baru ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan, baru pengembangan fungsi organisasinya. Tapi ini tentu berbeda dengan rumah sakit yang memang didirikan dengan modal yang besar ya, yang memang sudah sistemnya sudah lengkap. Tentu ini berbeda ya, nggak lagi ngikutin urutan seperti yang disebut di sini langkah-langkah tadi ya. Seorang pemasarnya sendiri harus punya keterampilan ya sesuai dengan 6 tugas tadi, mulai dari riset, nyusun perencanaan ya, mengarahkan strategi, manage 4P atau 7P tadi ya, melakukan komunikasi dan relasi ya. Hambatan tentu mulai dari komitmen, pengetahuan dan skill, anggaran, keterbatasan dan peraturan perundang-undangan ya. Nah, sebagai ujung ya dari penjelasan kita, ada penulis yang menjelaskan bahwa ada 4 hal yang bisa membuat pemasaran satu rumah sakit berhasil ya. Dia memberikan 4 faktor. Yang pertama faktor niat ya, dorongan motivasi yang kuat untuk berorientasi ke pasar ya. Bukan berorientasi ke internal tapi ke pasar. Punya kapasitas untuk melakukan orientasi pasar, punya arah yang jelas yang merata juga tentang orientasi pasar, dan melakukan aksi atau program yang memang tertuju spesifik kepada pasar ya. Ya, dorongan yang kuat tadi menjadi suatu keharusan, punya pandangan yang sama ya, integratif, komprehensif. Kapasitas itu skillnya ya, jumlah ya, anggaran, waktu. Sedangkan visi tadi arahnya jelas, siapa pelanggannya jelas, kebutuhannya juga jelas, perubahan dari 7P-nya juga diketahui, dan organisasinya juga bisa memunculkan hal-hal yang differentiated ya, yang unggul, yang berbeda ya, dengan yang ditampilkan kebanyakan kompetitor ya. Dan 4, program yang nyata ya, aksi yang antisipatif terhadap kebutuhan pasar, program 7P-nya jelas ya, terkait pasar, terus service recovery-nya ya, penanganan komplainnya bagus, cepat, hubungan dengan pelanggan juga bagus, relationship, terus berkesinambungan dalam pengembangan servis ya. Jadi mungkin orang jarang datang, begitu dia datang kok, wah makin berkembang nih pelayanannya ya. Yang tadinya mungkin lebih sederhana sekarang menjadi lebih canggih ya, cara pendaftarannya dan sebagainya ya.
Dan nggak kalah juga, aksi yang antisipatif ini juga harus mempertimbangkan persaingan ya. Jadi melihat, selalu mengamati apa tindak tanduk dari pesaing kita ya. Bagaimana mereka menambah dokter, mungkin menambah aktivitas dan sebagainya. Itu menjadi satu yang harus kita amati ya. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 1 niat, 2 kapasitas, 3 arah, 4 program yang antisipatif ya. Kalau satunya nggak ada, maka nggak bergerak-gerak ya, nggak ada niat ya. Atau niatnya ada, nggak punya kemampuan, nafsu besar, tenaga kurang ya. Jadi cemas-cemas saja dia ya. Kalau 1, 2 ada, tapi tiganya nggak ada ya, nggak ada arah, nggak jelas ya, mau kemana pemasarannya ini ya. Dan 1, 2, 3 ada, 4 nggak ada, usahanya nyasar-nyasar ya, serampangan programnya ya. Karena itu memang 1, 2, 3, 4 itu harus menjadi syarat untuk upaya mencapai sukses ya dalam pemasaran rumah sakit. Terakhir di sini ada kebijakan Kemenkes yang sudah lama ya. Bapak sekalian mungkin kalau nanti menulis, boleh menulis tentang aturan-aturan yang lebih baru, perundang-undangan yang lebih baru ya. Misalnya sekarang dimungkinkannya dokter asing masuk, misalnya dimungkinkannya non kesehatan menjabat manajemen ya, pimpinan. Nah, ini menjadi sesuatu yang apakah perlu disempurnakan juga regulasi dan etikanya ya. Nah, itu boleh dibahas dalam pembuatan makalah ya. Oke, itu teman-teman, kita akhiri dengan apa, melakukan sesuatu ya. Tanpa melakukan sesuatu maka berarti kita nggak melakukan apa-apa ya. Penutup, pemasaran rumah sakit menjadi penting dan dibutuhkan rumah sakit saat ini ya. Tentu karena saya mengajar marketing, jadi kesimpulannya seperti itu ya, penutupnya. Baik, saya rasa itu dulu untuk sesi ini ya. Kita mungkin ada bisa diskusi 10-15 menit ya. Sedangkan sesi keduanya nanti kita alihkan ke pertemuan berikutnya ya, supaya kita nggak mabok betul pada pertemuan pertama langsung dijejelin dengan segala macam konsep atau teori ya. Jadi cukup satu sesi ini aja, tapi kita bisa lanjut mungkin sedikit dengan diskusi kalau ada yang ingin disampaikan tentang sesi atau tentang cara evaluasi dan atau yang lain terkait dengan Mars, mungkin saya bisa bantu ya. Atau sudah mulai mengarah-arah penelitian juga bisa kita berdiskusi tentang itu. Silakan kalau ada. Mungkin kita ada 10 menit kali, 10 sampai 15 menit. Silakan kalau ada yang ini yang disampaikan. Mohon izin Bapak. Silakan Pak, silakan. Ya, Pak, terima kasih Pak untuk Ya, silakan. pencerahannya terkait dengan Ya, marketingnya. Hanya silakan Pak. ini mungkin Ya, pertanyaan kecil Pak, tetapi ya, tapi dampak uh, besar. Silakan Pak. agar kami bisa Ya, cukup yakin ya, menetapkan hari rapat itu hari Rabu, kira-kira ada nggak alasan-alasan ilmiahnya Pak gitu? Kenapa ya. hari Rabu orang lebih Jadi, fresh gitu Pak? itu penelitian ya. Diteliti, diamati ya, diwawancara, ditanya mereka-mereka yang berusia lanjut itu kalau ditanya bagaimana persepsi mereka tentang hari misalnya atau semangat mereka, mood mereka, maka banyak yang mengatakan bahwa mereka karena cukup beristirahat di Sabtu Minggu, maka mereka hari Senin tuh seger-segernya tuh yang usia lanjut. Nah, Sabtu Minggu mereka nggak kemana-mana Pak, dia di rumah aja, nggak clubbing, nggak tur-tur, ya jadi seger itu. Tapi begitu menjelang akhir karena udah mulai apa berkurang fisik dan mental, maka di hari-hari menjelang Sabtu Minggu mulai loyo tuh ya, mulai loyo. Ini sebaliknya kata dengan yang muda. Muda benci banget sama hari Senin. Ya, I hate Monday ya. Iya, Jadi ya, saya betul benci Pak. hari Senin. Karena hari Senin mereka ini apa kerja lagi ya. Tapi lama-lama mereka seger tuh. Ya, sampai hari Jumat seger banget itu menyambut Sabtu Minggu liburan ya. Maka si peneliti tadi melakukan cross melakukan cross tabulasi, ternyata yang paling seger dua-duanya di hari Rebo tuh di tengah-tengah.
Jadi kata si peneliti itu, eee, kalau mau bikin aktivitas yang melibatkan usia lanjut dan usia muda, itu ketemunya di hari Rebo Hari katanya. Rabu. Siap Bapak, siap. Bukan bukan wangsit nih Pak, bukan bukan ya bukan, tapi memang dianggap tapi boleh coba diteliti di masing-masing. Ada masih atau kita cukupkan? Baik, kalau belum ada ya mungkin kita bisa simpan nanti pada pertemuan berikutnya ya, dan mungkin pada pertemuan berikutnya bisa full 2 sesi kita ya. Pada sesi pertama ini kita, slow-slow dulu ya supaya jangan mabuk dengan konsep pemasaran nantinya, karena tentu makin ke belakang dia makin, makin bikin puyeng ya. Baik, saya rasa, dicukupkan dulu ya. Terima kasih untuk perhatiannya, eee